Oke guys, jadi balik lagi di channel aku, dan di video kali ini aku bakalan bahas satu cerita sedih dari seorang penemu yang legendaris pada masanya karena penemuan-penemuannya yang brilian. Ya, Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang pria yang lahir pada 10 Juli tahun 1856 di Smiljan, Kekaisaran Austria, yang sekarang bernama Kroasia. Tesla ini sendiri memiliki ayah seorang pendeta dan ibu seorang ibu rumah tangga. Nah, kemampuan Tesla dalam bidang teknik ini sepertinya diturunkan dari ibunya yang memiliki kemampuan untuk membuat peralatan-peralatan mekanik dan juga alat-alat kerajinan. Ketertarikan Tesla tentang listrik ini sendiri berawal saat di sekolah, di mana saat itu profesornya menunjukkan cara untuk menggunakan listrik. Nah, singkat cerita, di awal karirnya Tesla ini bekerja di sebuah perusahaan telegraf di Budapest. Kemudian dia pindah ke Prancis untuk bekerja di anak perusahaan idolanya, yaitu Thomas Alva Edison. Nah, karena kinerjanya yang baik, dia dapat rekomendasi langsung dari atasannya untuk bekerja langsung di bawah pimpinan Edison. Dan akhirnya Tesla pun berangkat ke Amerika untuk bekerja langsung bersama Edison. Kemudian suatu hari Tesla diminta untuk mendesain ulang generator DC milik Edison dan akan diberikan imbalan $50.000 jika dia berhasil. Dan akhirnya Tesla pun berhasil untuk membuatnya. Tapi yang bikin keselnya, setelah Tesla ini berhasil, Edison bilang kalau dia itu cuma bercanda. Dan dia bilang ke Tesla kalau Tesla ini tuh nggak ngerti bercandaan orang Amerika. Dan akhirnya dia tuh cuma dikasih penawaran kenaikan gaji dari $10 per minggu menjadi $18 per minggu. Nah, hal ini tentu membuat Tesla jadi kesel. Ya, siapa juga yang nggak kesel kan? Di-prank uang $50.000, mana udah selesai lagi kerjaannya kan? Jadi akhirnya Tesla pun berhenti dari perusahaan Edison tersebut karena merasa nggak dihargai. Nah, setelah resign, Tesla ini bermitra dengan pengusaha yang mau membiayai perusahaan penerangan miliknya. Tapi sialnya dia malah ketipu. Dan akhirnya membuat dia kehilangan hak patennya dan para investor menarik kembali dana mereka. Hal ini membuat Tesla jatuh miskin, terlilit hutang, bahkan dia harus sampai bekerja sebagai seorang kuli. Ya, kasihan banget Tesla ini. Udah di-prank, jadi melarat pula hidupnya ya kan? Tapi untungnya mandor Tesla mengenalkan Tesla pada seorang pengusaha riset dan pengembangan yang sudah berpengalaman dalam bidang ini, yaitu Alfred Brown dan pengacaranya Charles Peck. Dan akhirnya kedua orang ini pun tertarik dan setuju untuk mendukung Tesla dari segi biaya serta memanage patennya. Dan mereka pun pada akhirnya mendirikan Tesla Electric Company. Dan di awal juga mereka udah hitung-hitungan untuk pendapatan yang akan dihasilkan, di mana sepertiga akan masuk ke tangan Tesla, sepertiganya lagi untuk Brown dan Peck, dan sepertiganya lagi untuk penelitian dan pengembangan. Kemudian Tesla langsung mengembangkan motor listrik AC atau alternating current, atau dalam bahasa Indonesianya itu arus bolak-balik, yang emang udah dia impiin sejak lama. Dan pada akhirnya Tesla berhasil mengembangkan motor listrik tersebut menjadi lebih baik, yang membuat Brown dan Peck juga tersadar kalau motor listrik yang dibuat Tesla ini adalah hal yang luar biasa, dan mendorongnya untuk segera mematenkannya. Kemudian pada tahun 1888, seorang editor majalah dari dunia listrik, Thomas Martin, meminta Tesla untuk mendemonstrasikan hasil penemuannya di American Institute Electrical Engineer. Pada demonstrasinya tersebut, ada salah satu orang yang tertarik dengan hasil penemuannya, yaitu George Westinghouse. Dan sejak saat itu, mereka mulai bekerja sama untuk mengembangkan dan memproduksi hasil temuan Tesla di bawah satu bendera perusahaan, yaitu Westinghouse Electric Company. Nah, dari sini perkembangan industri listrik semakin pesat dan juga menimbulkan persaingan yang semakin ketat antara Edison Electric Light Company dengan listrik DC-nya dan juga Westinghouse Electric Company dengan listrik AC-nya. Nah, karena takut kalah saing, dari pihak Edison ini membuat propaganda tentang listrik AC, di mana mereka itu menyetrum binatang menggunakan listrik AC sampai binatangnya itu mati. Sehingga membuat orang-orang itu beranggapan bahwa listrik AC ini itu berbahaya. Tetapi Tesla berhasil membuktikan bahwa listrik AC ini itu aman dengan mengaliri listrik AC melalui tubuhnya untuk menyalakan lampu. Ya gitulah kalau orang sukses, pasti ada aja yang sirik ya. Dan puncaknya tuh saat pameran dunia yang dilaksanakan di Chicago menggunakan listrik AC.
sehingga investor di perusahaan milik Edison nyuruh perusahaan tersebut untuk menggunakan listrik AC. Dan akhirnya pihak Edison pun kalah dan dia mundur dari perusahaannya sendiri. Kemudian perusahaan Westinghouse semakin berkembang dan mereka mendapat proyek untuk membuat PLTA dengan memanfaatkan air terjun Niagara yang akan menjadi PLTA pertama di dunia. Dan ini juga menginspirasi negara-negara lain untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air. Dengan memanfaatkan energi yang sangat besar dari air terjun ini, listrik yang dihasilkan itu bisa menerangi kota New York. Nah, dari pencapaiannya ini, Tesla semakin dikenal banyak orang dan menghasilkan banyak uang. Tapi uang yang dihasilkan oleh Tesla ini tidak digunakan untuk foya-foya, tetapi untuk mengembangkan eksperimennya. Ya, berarti visi misinya bukan foya-foya ya. Kemudian Tesla tertarik untuk mengembangkan transmisi tanpa kabel atau wireless. Ya gila ya, dia di tahun segitu udah bisa mikirin sistem secanggih itu. Dan akhirnya dia pindah ke Colorado untuk ngembangin idenya itu. Dan benar aja hasil percobaannya itu berhasil. Tetapi pada suatu hari Tesla itu mengalami kesalahan teknis yang membuat generatornya itu meledak dan labnya terbakar. Dan hal ini membuat Tesla mengalami kerugian yang sangat besar. Akhirnya Tesla harus mencari investor lagi untuk membiayai penelitiannya ini. Kemudian Tesla pergi kepada JP Morgan, seorang bankir elit yang merupakan ayah dari Anne Morgan yang merupakan sahabatnya. Tesla bilang kalau dia akan membuat alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan ke seluruh dunia. Dan akhirnya JP Morgan pun setuju untuk membiayai penelitian Tesla ini. Dan dia menginvestasikan uangnya sebesar $150.000. Ya, dengan kesepakatan jika alat ini jadi, maka JP Morgan akan menjualnya. Kemudian Tesla akhirnya membangun koil raksasa, dan tanpa sepengetahuan JP Morgan, Tesla juga membangunnya untuk transmisi energi yang akhirnya dapat digunakan untuk menerangi warga desa secara gratis. Tapi setelah bertahun-tahun, dia belum juga berhasil menyelesaikan penelitiannya ini. Bahkan udah ada ilmuwan lain yang bisa mentransmisikan pesan melalui Samudra Atlantik. Kemudian Anne, sahabat Tesla, terus ngingetin Tesla sama tujuan awalnya. Tapi Tesla bilang kalau tujuannya itu agar bisa mengalirkan listrik dengan biaya yang murah, bahkan gratis untuk semua orang. Ya emang mulia banget Tesla ini ya. Nah karena akhirnya JP Morgan tahu dengan tujuan Tesla ini, maka JP Morgan sudah tidak bersedia untuk membiayai penelitian Tesla. Akhirnya Tesla berusaha mencari investor baru, tapi sayangnya nggak ada yang tertarik sama idenya Tesla ini. Sampai-sampai dia harus ngejual semua asetnya dan hutang ke bank demi mewujudkan mimpinya ini. Sayangnya mimpinya belum tercapai, tapi uangnya udah habis, dan akhirnya dia harus menutup proyek ini. Tesla pun jatuh miskin dan kehilangan sumber pemasukan. Satu-satunya sumber pemasukan yang masih ada, yaitu dari hak paten yang dia punya. Itu pun gak berlangsung lama karena umur patennya hanya 17 tahun aja. Dia menghabiskan masa tuanya di sebuah penginapan dan akhirnya meninggal dengan kondisi miskin dan seorang diri di penginapan tersebut pada umur 87 tahun. Konsep wireless milik Tesla ini pun akhirnya dikembangkan oleh ilmuwan lain dan terus berkembang sampai sekarang. Ya buktinya aja kayak sinyal internet yang kita pakai saat ini. Ya mungkin kalau tujuan-tujuan Tesla bisa tercapai pada masa itu, mungkin untuk menikmati listrik, bahkan sampai kuota internet, kita nggak perlu bayar mahal-mahal kayak sekarang. Bahkan mungkin bisa gratis. Oke, jadi sekian aja cerita aku tentang Nikola Tesla, dan aku bisa simpulin bahwa tujuan baik yang kita punya itu dapat dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tetapi kelak itu akan menjadi kebutuhan bagi orang lain juga. Kalau kalian mau nonton film tentang Nikola Tesla ini juga ada, biar kalian bisa paham lebih detail tentang sejarahnya si Nikola Tesla ini. Dan jangan lupa juga untuk tulis pendapat kalian tentang cerita Nikola Tesla ini di kolom komentar. Oke, sekian aja dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya.